pembagian saat ini. Yang penting adalah bahwa menyambuti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati dan harapan kita semua bahwa ada dua hal penting dalam pariwisata, khususnya dalam tari, untuk bisa menjadikan tari baku yang ada menjadi sebuah pertunjukan yang baik, karena pembicaraan kita hari ini tentang pertunjukan, yaitu ada dua yang saling mengait, kreativitas dan inventivitas. Bapak Ibu, kreativitas adalah kemampuan mencipta, tapi tidak selalu harus baru. Jadi mencipta itu ada dua hal, Bapak Ibu semua. Menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, atau mencipta dari sumber yang ada ke dalam sebuah bentuk yang baru. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dari tari, misalnya sudah banyak yang ikut, dan ini karena dari SMA ya, yang ikut ABS 2M sudah paham dengan baik pasti apa itu kreativitas dan apa itu mencipta tadi baru bersumber dari yang sudah ada atau dari yang belum pernah ada. Kalau mencipta dari sesuatu yang sungguh-sungguh baru, belum pernah ada sebelumnya, itulah yang kita sebut sebagai inventivitas. Supaya Bapak Ibu bisa membagi dengan baik antara kreativitas dan inventivitas. Next. Baik, kemudian menata tari merencanakan arah tari tersebut adalah bagian dari menata tari. Secara harfiah, menata mengandung arti mengatur, menyusun, membenahi atau mengarang. Bapak Ibu memahami arti kata ini, yaitu menata mengandung arti mengatur. Kalau mengatur itu sudah ada, diatur kembali, atau belum ada, masih kosong, kita memilih dan mengatur secara baik. Itu ya, itu yang kita pahami sebagai mengatur. Menyusun, kalau menyusun gimana? Menyusun itu sudah ada atau belum ada? Yang sudah ada. Yang sudah ada. Menyusun yang sudah ada kita susun menjadi baru. Kemudian membenahi atau mengarang. Membenahi itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Nah ya, baik. Kemudian dalam dunia tari, menyusun tari disebut dengan mengkoreografi tari. Koreografi itu artinya menata. Jadi kalau orang yang menata tari sering disebut sebagai penata tari atau koreografer. Kalau istilah koreografi berasal dari bahasa mana? Silakan Bapak Ibu memahami ya. Saya tidak perlu menjelaskan tentang apa itu menata tari atau arti harfiah tentang menata tari. Berikutnya tentang pengertian koreografi dapat dipahami dari dua hal, yaitu pengertian konsep dan pengertian teori. Jadi kalau Bapak Ibu yang di bidang tari, kalau menata tari harus tidak cukup hanya memahami, tapi menguasai yang dua hal ini, yaitu konsepnya dan teorinya. Gak bisa lepas dari yang dua ini kalau mau menghasilkan sebuah karya tari yang baik, karya tari yang tadi meminjam istilah Bapak Bupati yang berkualitas, tidak hanya kuantitasnya aja, tapi tetap berkualitas. Dalam pengertian konsep, koreografi adalah proses. Bapak Ibu bisa membaca apa itu perencanaan. Ada 3 proses: perencanaan, penyeleksian, dan pembentukan atau komit. Ini dia konsep. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menata sebuah tari, Bapak Ibu harus paham betul perencanaan yang harus dilewati. Bapak Ibu harus merencanakan dulu dengan baik tari apa, pertunjukan seperti apa yang mau ditampilkan. Kemudian menseleksi dipahami sebagai salah satunya adalah batasan-batasan gerak, tebal-tebal gerak yang mau dipakai dalam sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan. Setelah itu baru performing, baru dibentuk, baru disusun. Tadi kan arti menata tari salah satunya adalah menyusun. Secara lebih jelas kita lihat pada slide berikutnya, mungkin dari kertas yang Bapak Ibu pegang saja mungkin lebih cepat karena nggak bisa kebaca. Saya kurang melihat tulisan yang di sana. Nah,
Ketiga proses perencanaan, penyeleksian, dan pembentukan menunjukkan bahwa koreografi diartikan sebagai pembentukan dan penyusunan gerak tari dengan atau tanpa, sengaja saya merahkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham betul, dengan atau tanpa melibatkan aspek pertunjukan lainnya seperti musik pengiring, tata rias, tata busana, dan lainnya. Artinya Bapak Ibu bahwa menata tari itu bisa kita lepaskan dulu dari musiknya atau dari elemen pendukung lain. Kalau dalam tari itu disebut elemen pendukung lain untuk mempertunjukkan sebuah tari. Kenapa? Karena tari adalah yang utama yang mau difikirkan, yang utama mau dipertunjukkan. Baru yang lainnya dalam tari itu disebut sebagai elemen-elemen pendukung. Ya, musik itu juga pendukung, tata pentas, tata rias, tata busana itu juga disebut sebagai elemen pendukung terhadap tari yang mau dipertunjukkan. Nah, tadi itu pengertian konsepnya. Jadi konsepnya itu Bapak Ibu harus punya 3 hal: perencanaan, penyeleksian, dan pembentukan. Kemudian secara teori, pemahaman koreografi adalah mempelajari dasar-dasar pengetahuan atau metode penataan tari yang meliputi teori dan prinsip seni menata tari atau the art of making dance. Jadi tari secara utuh tadi nggak bisa berdiri, tidak bisa terwujud, tidak bisa tertata dengan baik, tidak bisa berkualitas dengan baik jika Bapak Ibu tidak punya pemahaman yang memadai, pemahaman yang cukup tentang ilmu menata tari secara teoritis. Bapak Ibu, saya percaya dari pengalaman Bapak Ibu semua selama ini, yang khususnya di bidang tari, ada Marita, ada Ferry yang kebetulan saya mengenal dengan baik, ada Marta, ada ini, pasti sudah pernah menata tari, pasti. Mungkin Bapak Ibu, anak-anak Ibu, anak-anak ya, karena kan belum necessary, anak-anak Ibu sudah melakukan, tapi mungkin terlupakan bahwa itu adalah bagian dari ilmu menata tari. Nah, hari ini kita menguatkan bahwa yang sudah pernah dilakukan itu adalah bagian dari ilmu menata tari atau disebut dengan koreografi tari atau the art of making dance. Memahami koreografi berarti menguasai 2 hal, yaitu teori koreografi berhubungan dengan metode, pengetahuan, dan instruksi-instruksi. Yang kedua adalah ilmu menata tari menyangkut pemahaman, penguasaan gerak, ruang atau space, dan waktu atau time. Ya Bapak Ibu, teori koreografi berhubungan dengan metode. Metode Bapak Ibu apa? Bapak Ibu pasti tahu. Metode itu apa? Metode? Cara. Ya, oke. Kemudian pengetahuan itu adalah ilmunya. Pengetahuan kan ilmunya. Kemudian instruksi yang harus disampaikan untuk menyampaikan cara-cara yang sudah dipersiapkan terkait dengan ilmu-ilmu yang pendukungnya. Ya Bapak Ibu, kemudian kalau praktek koreografi menyangkut pemahaman, penguasaan gerak, dan ruang waktu. Ya Bapak Ibu, kalau pemahaman itu diartikan sebagai Bapak Ibu memahami konsep yang Bapak Ibu mau tampilkan. Saya selalu memberi contoh begini Bapak Ibu. Banyak kalau mahasiswa saya di kampus misalnya, dia mau menampilkan gado-gado. Ya, saya mau cerita tari ini bercerita tentang gado-gado, tapi yang hadir di atas stage atau di atas pertunjukan itu pecel. Bedanya tipis banget, Bapak Ibu, antara gado-gado dan pecel. Tipis banget. Sama-sama pakai kacang, sama-sama berisi sayuran. Ya, mungkin ibu-ibu lebih tahu atau bapak-bapak yang tukang makan pecel atau sering makan gado-gado, jadi paham nih beda gado-gado dan pecel. Hampir sama, hampir tidak bisa dibedakan. Tetapi pengamat-pengamat tari akan tahu dengan baik bahwa itu salah konsep, karena dia mau menghadirkan gado-gado, tetapi yang hadir pecel. Nah, Bapak Ibu semua, terlepas dari itu, dari pengalaman menjadi beberapa kali menjadi juri, itu yang sering saya diprotes sama orang. Banyak peserta yang akan memprotesnya begini, tarinya itu udah bagus, kalau pengamatan fisik mata kok bisa nggak menang ya gitu.
Karena dia koreografinya bagus, geraknya oke, penguasaan stage oke, semua bagus. Intensitas bergerak penarinya bagus, tapi dia bisa kalah. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang dihadirkan tidak sesuai dengan konsep yang sampai di tangan Dewan Juri. Itu dia. Enak gado-gado rasanya, bagus banget, enak banget pokoknya, semuanya udah oke. Tapi yang dihadirkan tidak sesuai dengan konsep yang diserahkan. Karena yang dibaca adalah bahwa dia mau menghadirkan pecah, bukan mau menghadirkan gado-gado. Jadi itu mungkin penting banget dipahami oleh ibu-ibu yang berkecimpung di penataan tari ya, di bagaimana koreografi sebuah tari. Penguasaan gerak itu tadi dipahami, saya sudah menyampaikan di depan bahwa penguasaan gerak itu sebetulnya intensitas gerak Bapak Ibu, ada aksen, ada tenaga, dan berbeda dari belakang. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Itu kemampuan Bapak Ibu bisa membuat tari itu menjadi baik. Jadi Bapak Ibu konsepnya jelas, bagus banget, semuanya bagus, tapi ketika dia mempertunjukkannya tidak dengan kualitas gerak yang bagus, itu pasti berpengaruh. Ya Bapak Ibu, itu sebabnya kenapa disebut elemen dasar tari itu tenaga. Pertama kali itu adalah tenaga. Karena bahasanya orang tari itu adalah gerak. Kalau orang teater nggak suka, bilang aku nggak suka, selesai. Mau bagaimanapun lebih cepat sampai diterima bahwa kita tidak suka terhadap sesuatu. Tapi kalau dalam tadi bilang tidak suka kan dengan bahasa gerak. Jadi itu penting sekali memperhatikan kualitas tenaga untuk menghadirkan kata aku tidak suka itu. Itu makanya elemen dasar dari tari itu adalah tenaga atau gerak itu. Kemudian ada ruang. Ruang itu nanti di belakang akan disampaikan juga, tapi kenapa saya mendahulukan. Kalau ruang dalam tari itu Bapak Ibu, dalam tari dipahami dari dua sisi. Satu adalah seperti sekarang tempat saya berdiri, ruangan tempat saya ada, itu disebut ruang. Atau ruang yang dibentuk oleh tubuh penari. Nah Bapak Ibu, jadi kalau saya berdiri, saya punya banyak ruang. Ada ruang depan, ada ruang samping kanan, ruang samping kiri, ruang belakang, ada diagonal, kanan depan dan kiri belakang, serta kiri depan dan kanan belakang. Itu semuanya disebut ruang dalam tari. Ada ruang atas, ada ruang bawah. Dan ketika saya berputar, saya membentuk ruang yang berputar. Itu semua adalah ruang dalam tari. Jadi nanti dalam praktiknya Bapak Ibu yang tari akan bersama-sama, kita akan membuat sebuah tari yang nggak usah mikir habis ini gerak apa ya Bu, nggak usah mikir, tapi cukup memikirkan saya mau membentuk ruang apa. Ketika saya bergerak itu tanpa kaki, tanpa badan, semuanya hanya tangan, akan berbeda ketika saya bergerak. Akan berbeda ketika saya pilih 1, 2. Konsepnya hanya ruang, geraknya 1, mengayunkan tangan. Ya, jadi menguasai ruang itu menjadi sesuatu yang penting untuk penata-penata tari, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang berkecimpung di dunia tari. Kemudian ada waktu, nanti kita akan dibantu oleh Pak Irwansyah. Ya, ruang, ada waktu. Waktu itu ritme, hitungan. Ada waktu, kalau dalam tari bisa saya menyebutnya sebagai on rhythm atau hand rhythm. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 itu berarti di atas tempo. Ya Pak Irwan, di atas tempo namanya, di atas tempo. Tapi kalau temponya 1, 2, saya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti saya lebih melambatkan dari tempo yang tersedia. Jadi misalnya gini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 akan beda dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, akan beda kan hasilnya. Jadi menguasai waktu itu juga bagian dari bagaimana Bapak Ibu bisa memperkaya, meningkatkan kualitas dari tari yang mau dihasilkan. Itu waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu dia berhubungan dengan waktu. Jadi ada yang di atas tempo atau on. Saya selalu menyebutnya, bagi saya membuat istilah sendiri, on rhythm or un rhythm, tidak sesuai dengan
tempo waktunya. Ya, dia bisa dipercepat atau bisa diperlambat dari tempo yang tersedia. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah memahami konsep dan teori yang di depan tadi sudah disampaikan untuk kita semua. Kemudian ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh penata tari, ada dua. Apakah tari yang akan disusun adalah jenis tari baru yang masih berpijak pada tradisi, itu yang dilakukan oleh Bapak Bupati tadi ya sebenarnya, atau tari kreasi baru yang benar-benar lepas dari kaidah tradisi. Bapak Ibu tinggal memilih nih, sesuai tuntutan. Kalau ikut lomba atau diundang untuk menghadirkan karya-karya tari Bapak Ibu tinggal melihat nih, sebetulnya kita disuruh ngapain nih? Tari kreasi baru, tanya lagi nih, berpijak pada tradisi atau lepas dari tradisi, supaya Bapak Ibu tidak salah arah, tidak salah menyusun tari sendiri. Nanti menyusun berdasarkan kaidah tradisi, atau di sana begitu masuk kita jadi salah fokus ya. Ternyata orang yang masuk semua lepas dari kaidah tradisi. Karya kita menjadi sesuatu yang salah ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya sebenarnya ketika kita mau mengikuti perlombaan atau mengikuti apapun, saya selalu menyarankan untuk anak-anak didik saya, mana juknisnya, baca juknisnya. Karena itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi supaya tidak salah. Nah, seperti kemarin saya bercerita sedikit S2N yang kemarin tingkat SMA. Ya, itu banyak yang salah arah jadinya karena tidak dibaca juknisnya. Juknisnya itu harus tidak boleh berpasangan, putri atau papa, putri atau kelompok ya. SMK itu ya kemarin ya, SMK tidak boleh bergabung penari putri dan penari putra dalam satu kelompok. Jadi ketika dia digagalkan, dia akan teriak-teriak, kok bisa gagal, punya saya bagus. Terus saya tinggal bilang sebelum menyampaikan keputusan dewan juri, saya mengulang kembali bahwa terpaksa harus dikalahkan karena tidak sesuai dengan juknis. Jadi Bapak Ibu penting sekali membaca juknis, membaca arahan dari panitia yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya adalah konsep penata tari. Tadi di depan sudah disampaikan apa-apa saja. Apa itu perencanaan? Ya, Bapak Ibu, saya tidak perlu membaca ulang. Jadi perencanaan di sini bagaimana Bapak Ibu merencanakan konsepnya itu tadi seperti yang tadi Bapak Ibu mau bersumber dari kebiasaan masyarakat, mata pelajaran, hasil pertanian, permainan tradisi, penggunaan properti tradisi dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau untuk mengikuti sebuah kegiatan event dibaca juknisnya. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri mau membuat karya sendiri, Bapak Ibu menetapkan dulu apa yang mau dilakukan. Itu disebut dengan perencanaan. Jadi lepas dari semua itu Bapak Ibu agak melompat sedikit, Bapak Ibu harus tahu temanya. Mau pakai properti apapun, tapi dasar dari semuanya adalah tema. Jadi kalau saya mau buat tema percintaan, baru saya akan memikirkan properti, ya. Tapi temanya itu harus kita pastikan dulu. Nah, di belakang Bapak Ibu ada 5 tes tema yang nggak boleh dilewati nih oleh Bapak Ibu para penata tari. Yang paling penting dari kelima itu adalah tema itu bisa ditarikan atau tidak. Itu paling penting. Jadi ada satu tema dia lebih enak kalau dibawakan lewat teater, cerita. Ya, lebih gampang, lebih bisa diterima kalau dia disampaikan melalui drama atau teater. Yang agak susah jika itu harus dibawakan dengan tari, karena sekali lagi Bapak Ibu bahasanya tari itu gerak. Misalnya nih tema nasihat, gimana Bapak Ibu mau membawakannya dalam tari? Temanya nasihat. Kan nggak mungkin ya saya dari kesana terus ke situ lagi gitu ya. Itu kan kalau tema nasihat kan itu kan terus pegang-pegang juga, itu agak susah ditarikan kalau dia dibentuk dalam tari. Jadi
Sebaiknya Bapak Ibu memikirkan itu dulu. Temaku adalah tema nasihat. Nggak mungkin ini kalau dalam tari, kayaknya ini lebih enak kalau lewat drama atau lewat teater. Tapi tema apa yang bisa dalam tari? Lingkunganku banyak, sangat bisa. Ya, tema percintaan paling gampang. Karena dasar kita sebenarnya kasih ya. Jadi mewujudkan kasih itu bisa lewat segala macam cara, sudah pasti. Itu paling gampang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tema yang paling penting itu adalah pemilihan atau memilih tema itu menjadi hal yang paling penting ketika Bapak Ibu mau menata tari. Setelah itu baru difikirkan penggunaan properti. Penggunaan properti ini juga penting Bapak Ibu karena dia bisa menambahkan energi untuk gerakan kita. Jadi kehadiran properti itu menambah aksen bagi tari yang sedang kita susun. Dia akan memperindah, memperkaya, menjadikan tari yang kita susun itu menjadi eye catching, menjadi enak untuk dilihat. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah, rangsangannya tadi itu sebagai arahan saja dari Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan lewat mata, lewat telinga, lewat ide, lewat pengetahuan gerak itu. Saya hanya mau menambahkan bagi Bapak Ibu bahwa itu pun ada dasar teorinya dari Kitchell tentang sumber dari tema. Apa saja yang bisa Ibu pakai sebagai tema. Tapi sekali lagi saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan seleksi dulu. Tema itu nyampe nggak lewat tari? Bisa nggak divisualisasikan lewat tari? Nah, berikutnya Bapak Ibu 5 tes tema itu dijelaskan dengan panjang lebar di kertas yang ada di Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan semuanya karena Bapak Ibu pasti sudah paham dengan maksud dari 5 tes tema, atau kalau kan nanti dipertanyakan saat kita ada sesi tanya jawab. Nah, kemudian ada ruang tari di nomor 5A, itu kemungkinan praktis, itu juga bagian dari tema Bapak Ibu. Silahkan dibaca aja. Nanti kalau tidak ada yang tidak jelas, kita bisa pertanyakan saat sesi tanya jawab. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa ini penyeleksian? Kita tadi itu adalah perencanaan ya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di tahap penyeleksian. Nah, setelah temanya disiapkan, Bapak Ibu, ada satu kata di bawah. Pada tahap ini, penata tadi melakukan improvisasi gerak yang kemudian diinventarisasi. Jadi, pengalaman saya, Bapak Ibu, kalau menata tadi itu, saya akan mengumpulkan gerak sebanyak-banyaknya sesuai dengan tema. Bapak Ibu, kita akan membuat tema ya, percintaan. Mau ngapain di tema percintaan itu? Kita akan membuat pengadeganan lebih dahulu. Kita akan menyusun ya adegan. Percintaan itu apa ya? Sepanjang satu tari cuma menunjukkan unsur love dance-nya istilahnya ya, atau tari percintaannya doang. Apakah itu? Apakah itu cukup menggigit untuk diterima oleh orang-orang yang menonton? Pasti enggak. Pasti ada saat perkenalan misalnya seperti tari selama 12, pendekatan, baru percintaan, baru diakhiri dengan apa? Mau akhirnya mau happy ending atau mau sad ending istilahnya. Bapak Ibu harus menyusun adegan itu dulu. Kenapa Bapak Ibu? Adegan ini menuntut Bapak Ibu melakukan gerak, menyusun gerak-geraknya. Jadi Bapak Ibu tahu, oh adegan pertamaku adalah perkenalan. Gimana menghadirkan lewat gerak adegan perkenalan itu. Kemudian pendekatan, bagaimana menghadirkan pendekatan itu dalam gerak. Membahas apanya lewat gerak. Kemudian paling gampang nih, kalau sudah adegan percintaan. Karena dua laki-laki ini akan bersama-sama melakukan gerak. Itu nggak terlalu sulit. Baru ininya mau ngapain nih? Apakah kalau dia terpecah, terputus tidak sampai di akhir yang bahagia, apa yang akan terjadi sebetulnya? Nah itu semuanya harus Bapak Ibu susun dalam adegan, pengadeganan. Saya selalu menyebutnya menjadi seluruh adegannya. Karena itu menjadi langkah-langkah Bapak Ibu menyusun gerak-geraknya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu adegannya, agak susah nih nanti menyusun tarinya. Karena kita nggak punya panduan mau ngapain. Panduan kita adalah di adegan itu.
di adegan yang kita susun itu. Sudah. Nah kalau Bapak Ibu sudah menyusun adegan, baru Bapak Ibu menyusun mengimprovisasi gerak, melakukan improvisasi gerak. Misalnya nih adegan perkenalan, mau ngapain ya saya ya di adegan ini? Diapakan nih dua orang yang laki-laki dan perempuan, misalnya dua orang ini, bagaimana sistemnya sampai dia bisa berkenalan? Apakah penari putri datang dulu? Itu kan Bapak Ibu menyusun dance scriptnya. Penari keluar dari sebelah kanan ke atas penari putri, menuju tengah menari sendiri. Kemudian pada hitungan 4 dari 8 penari putra masuk membelakangi penari putri. Mereka kan belum kenal. Penari putrinya misalnya dari sini nih, penari putra masuk dari sana. Karena dia belum kenal, dia akan mundur. Ya, kemudian dia akan berbalik untuk menambah penekanan pada penari itu. Dia akan melihat, terus dia akan mengelilingi si penari putri. Itu kan sebenarnya harus dikonsep sama Bapak Ibu. Karena bahasa tadi sekali lagi adalah gerak. Bapak Ibu akan membuat si penari lagi muterin dulu nih. Penari perempuan lihat sebentar, bodo amat. Saya belum kenal kamu. Tetap menari, tetap melakukan kegiatan aktivitasnya. Kemudian si laki-laki akan mengejar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu itu disebut dengan menginventarisasi gerak. Bapak Ibu ngumpulin dulu gerak-geraknya. Gerak waktu dia dari samping sampai ke tengah itu berapa kali 8, 10 kali 8, atau ada berapa motif gerak, ada 10, diinventarisasi dulu semua. Ya, Bapak Ibu. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan kerja studio. Kalau saya selalu menyebutnya dalam kerja studio, Bapak Ibu akan memilih 10 kali 8. Panjang banget ya, ntar 5 menit cuma adegan prolognya doang nih yang dapat, adegan belakangnya nggak nyampe gitu. Bapak Ibu akan mengkat 10 kali 8, tinggal 3 kali 8 aja lah. Itu disebut dengan ya, inventarisasi gerak. Dan Bapak Ibu memilih menetapkan improvisasi merupakan salah satu cara dalam mengembangkan kreativitas. Jadi improvisasi diartikan sebagai penemuan gerak tadi. Ibu buat improv dulu, mau gerak A, mau gerak B, mau gerak C, disusun dulu. Pengalaman saya waktu saya menyusun tadi zaman dulu banget ya, waktu sebelum seperti si Mata belum lulus, waktu saya mau menyusun karya saya untuk tamat S1 pun saya gitu. Karena begitu diharuskan. Dan itu mempermudah saya. Saya nyusun dulu buat gerak. Seperti orang gila, saya akan di depan kaca memilih gerak, membuat gerak yang bagus-bagus, dikumpulin dulu semuanya. Baru disesuaikan dengan adegan-adegan yang diperlukan. Itu mau disebut sebagai pembentukan. Ya, Bapak Ibu, bagian ketiganya adalah pembentukan. Setelah diseleksi, kemudian diimprovisasi, baru dia lakukan pembentukan. Artinya pembentukan itu Bapak sudah forming, Bapak Ibu sudah menformingnya, sudah seperti yang saya katakan tadi, 10 kali 8 kepanjangan ya. Kayaknya cuma cukuplah 3 kali 8, dari sana dia menari sampai ke tengah, supaya dari depan, dari sudut kiri masuk penari laki-laki dan semuanya dan seterusnya, membuat tari itu menjadi utuh. Itu tahap pembentukan. Itu disebut dengan forming. Nah, tahap ini biasanya dilakukan bersama dengan seluruh penari pendukung. Ya, selalu diikuti dengan pola lantai. Tapi itu pun terpulang kepada ide, gaya dari masing-masing penata tari. Itu nggak pernah sama ya Bapak Ibu. Gaya saya, gaya Hari, gaya Marita, gaya Marta, yang saya kenal namanya, itu nggak akan pernah sama gayanya, nggak akan pernah sama sistemnya. Tapi tuntunannya untuk kita semua adalah lebih gampang supaya lebih cepat kerjanya langsung dengan pola lantai. Karena Bapak Ibu, pola lantai itu kan untuk anak-anak ibu yang sudah selesai pasti tahu bahwa dari sudut kiri ke sudut kanan punya makna apa, dari sudut kiri belakang ke kanan depan garis yang dibentuk itu menghadirkan suasana apa, itu kan saya udah tahu. Jadi tidak perlu bilang, yang teman-teman yang orang-orang dari tadi pasti sudah memahami itu ya, bahwa gerak terusir itu akan lebih keras bila melewati garis depan, kanan, ke kiri, belakang. Sebaliknya, mencari Tuhan itu akan lebih keras didapatkan maknanya jika dari kiri. Kalau saya beri dari kanan belakang ke kiri depan, itu kalau mencari ke Tuhan dia akan lebih keras
terasa maknanya dari kiri belakang ke kanan depan. Itu ada bukunya, ada ilmunya yang menceritakan tentang itu. Dan kalau gerak terusir itu dari mana? Dari kanan, dari kiri depan ke kanan belakang. Nah, jadi memahami garis-garis itu dalam ilmu komposisi juga penting untuk dipahami oleh kita semua. Ya. Kemudian ada selalu diikuti dengan pola lantai, pemilihan atau penetapan arah masuk dan arah hadap. Ya, ada gerak Bapak Ibu yang cantik kalau dia dari depan. Misalnya saya mau buat itu, terus mau buat ke bawah, itu akan lebih cantik dari depan. Kalau ke belakang, saya akan buat ke sana, nggak kelihatan garisnya. Kan nggak nampak ini garisnya lurus ya. Ada 19 elemen itu lagi yang desain yang panjang sekali kalau diceritakan. Tapi kalau harapan kita cuma supaya kelihatan baik dilihat dari penonton, kita juga akan memilih gerak yang sesuai. Jadi kalau gerak ke samping, dari samping sana gerak apa yang sebaiknya dipilih dilakukan sesuai dengan arah hadap. Mungkin garisnya tangannya ke sana supaya kelihatan 3 dimensi ya istilahnya. Kelihatan dari sana. Kalau saya buat gini nggak kelihatan bentuk geraknya. Ya, tapi kalau ke sana dan ke sana itu masih kelihatan saya melakukan sesuatu daripada ke sana ke sini. Tapi itu pemilihan itu sekali lagi dikembalikan kepada tema atau adegan yang kita susun. Ya. Selanjutnya adalah pilihan arah masuk pentas. Ada nggak itu gambarnya? Pilihan arah masuk pentas. Ya. Nah, jadi yang ada panah-panah itu beberapa arah masuk dari pentas. Ya kalau proscenium stage ya, tapi ya ini lebih dikondisikan untuk di proscenium stage. Tapi stage pertunjukan yang ada side wingnya, ada wing di sebelah kanan kirinya. Kemudian beberapa arah masuk bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkaya, untuk mempercantik garapan dari Bapak Ibu. Nah ini yang sampai sekarang saya lihat lumayan terabaikan karena tidak pernah dicantumkan oleh panitia bahwa stage tempat latihan atau tempat festival atau pertunjukan itu adalah stage yang bagaimana. Ya, stage-nya apa nih? Pertunjukan arena atau proscenium itu akan berpengaruh terhadap tari yang mau dipertunjukkan. Jadi Bapak Ibu kalau menata atau membuat tari penting mungkin bertanya, nanti dipertunjukkannya di mana nih? Di stage, proscenium atau di arena? Karena yang banyak terjadi sekarang adalah arena. Jadi ini terabaikan sebenarnya. Jadi mungkin perlu bagi kita untuk mempertanyakan itu. Nah kemudian ada daerah yang kuat di pentas. Bapak Ibu di belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daerah yang kuat di atas pentas. Yang kuat itu artinya yang bisa dinikmati dengan baik dan punya sentuhan emosi yang keras untuk penontonnya. Ya, ada upstage dan ada downstage dan ada center. Upstage itu yang di depan Bapak Ibu yang ke arah penonton, dan downstage itu ada yang di belakang. Jadi ada upstage left upstage, ada right step, right upstage, ada dead center yang di tengah, dan di belakang ada downstage kanan dan kiri. Nah, itu yang penting dipahami juga oleh Bapak Ibu penata tari. Kemudian, nah ini yang saya tidak menjelaskannya dengan sangat panjang lebar yang 13 elemen komposisi ini Bapak Ibu, karena yang penting sebenarnya adalah di komponen koreografi kelompok. Jadi 13 itu ada 13-nya ada gerak tari, ada desain lantai, ada desain atas, ada desain musik, dramatik dan seterusnya. Ya, saya menebalkan pada kata-kata komposisi
kelompok. Karena seringnya kalau membuat sebuah karya tari itu dilakukan dengan kelompok. Jarang yang cuma berdua, kecuali FRS 2M. Kalau SMA itu seringnya cuma berdua. Ya. Nah, gerak tari ada tenaga, ada ruang. Nah, ada waktu tadi saya sudah menjelaskan ya secara singkat di depan. Kemudian di sana lantai adalah dibentuk oleh garis lurus atau garis lengkung atau perpaduan keduanya. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau menata tari boleh membuat satu garis lurus. Lurus itu bisa V, bisa tambah, bisa T. Nah, itu semuanya garis lurus. Bisa diagonal, itu semua garis lurus. Kalau garis lengkung itu U sama lingkaran. Dua ya. Dia U atau lingkaran. U itu pun bisa agak rancu dengan V. Ya, hampir sama antara U dengan V. Juga bagaimana Bapak Ibu memutuskan menggunakannya. Nah, apakah mungkin melakukan dua desain lantai dua bentuk desain lantai di atas stage? Bisa, tergantung kepada kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di satu sisi membuat satu garis lurus kurang, tapi di belakang dibuat garis lingkaran untuk memadukan antara garis lurus dan garis lengkung. Jadi di depan 3 penari membuat satu jajaran, di belakang kalau penarinya 8, 5 orang membentuk lingkaran. Ini akan memperkaya ide dari Bapak Ibu untuk menghadirkan dua bentuk gerak yang kontras. Nah, itu juga meningkatkan kualitas dari karya Bapak Ibu. Ya, kemudian desain atas ada 19. Saya tidak menuliskan semuanya dan lain-lain. Saya hanya memberikan beberapa contoh. Nah, kemudian desain musik. Musik itu ada dua dalam tari, internal dan eksternal. Internal itu dihasilkan oleh tubuh penari. Saya selalu mengatakannya demikian. Jadi tepuk tangan, petik jari, hentak kaki, tepuk dada, itu adalah musik internal. Atau menyanyi kayak Nias. Ya, Nias itu berbanyak bernyanyi sendiri sambil menari. Itu musiknya adalah musik internal. Kalau eksternal dihasilkan oleh di luar musik. Jadi ada alat musiknya, ada gondangnya, ada apa namanya, musik yang lengkap, mau band, mau keyboard atau apa. Itu disebut dengan musik eksternal. Ya. Kemudian eksternal itu berfungsi kalau dalam tari hanya 3 Bapak Ibu. Sebagai pengiring tari, ya, sebagai pemberi suasana dan sebagai ilustrasi. Sebagai pengiring itu Bapak Ibu boleh diasumsikan demikian. Sudah ada lagu apa ya, lagu yang lagi ngetop sekarang? Oke, itu kita jadikan musik. Sudah ada musiknya, baru kita buat tarinya. Jadi Bapak Ibu supaya kawin, Bapak Ibu harus mendengarkan temponya, mendengarkan ketukannya, mendengarkan semuanya. Tapi itulah yang disebut sebagai musik, sebagai pengiring. Jadi duluan ada musik, baru ada tari. Nah, kalau pemberi suasana, duluan ada tari, baru ada musik. Bapak Ibu nggak usah capek memikirkan musiknya nanti apa ya di sini, ini nggak usah. Pokoknya saya buat dari adegan 1 sampai adegan habis ini tarinya. Baru kita undang penata musik, kita cerita. Ini adegan 1, ceritanya A B C D E F G. Ini adegan 2, ceritanya ini adegan 3, silakan buat musiknya. Jadi kita yang menentukan musiknya. Dan kita yang akan bilang, dulu waktu saya buat, saya juga sedikit cerewet, bukan sedikit, banyak mungkin ya, sampai penata musiknya itu marah-marah sama saya. Saya bilang, ini aku mau adegannya yang romantis, seperti Ave Maria, tapi tidak mau persis seperti Ave Maria. Terus dia kan, kamu nggak dapat romantisnya, karena waktu itu adegan saya adalah percintaan Adam dan Hawa. Karena ini ceritanya cerita tentang dari konsepnya dari Alkitab. Saya bilang, nggak mau, saya nggak mau ini nggak kelihatan romantisnya. Sampai saya minta, gimana kalau saya cuma minta piano sama biola? Saya nggak mau yang lain. Gimana, terus dia ngasih masukan. Gimana kalau piano sama flute? Piano sama flute, nggak usah pakai biola. Oke, piano sama flute. Terus dia hadirkan, nggak pas, nggak sesuai sama tarinya. Sampai beberapa kali, sampai akhirnya dia sedikit kesal.
capek lah ngikutin mau kamu gitu. Tapi karena kita yang punya tari kan kita yang tahu rasanya gitu. Jadi kita yang minta tolong dengan sangat, aku tolong dibantu bingung. Karena ini memang nggak pas, nggak sesuai sama mau saya selalu gitu. Untuk adegannya itu, kalau yang rampak dan sebagainya mungkin lebih kita minta saya mau ini pakai perkusi semua, nggak mau ada melodinya. Itu kan maunya penata tari untuk menunjukkan kerampakan, ketegasan. Terus saya mau ini semua pakai brass, karena kita yang tahu. Untuk apa kalau mau brass, kita yang punya alasan. Kita menyampaikannya kepada penata musik. Tapi mungkin kalau dalam musik tradisi juga begitu bisa ya. Jiko atau Pak Iwan nanti kita mungkin bisa bekerja sama tentang bagaimana menghadirkan yang dimaksud dengan sebagai pemberi suasana. Nah, terakhir sebagai ilustrasi. Sebagai ilustrasi ini Bapak Ibu dipahami demikian. Musik jalan sendiri, tari jalan sendiri. Kita cuma dikunci di satu pemahaman karena nggak sempat latihan bersama, ya. Selalu dialami ini pasti di sekolah-sekolah musik. Nah, kita mau pertunjukan, ayo tari sama musik sama rupa kerjasama buat pertunjukan. Oke, ayo. Temanya apa nih? Temanya tentang bencana alam. Saya pernah buat. Jadi temanya tentang apa? Kesedihan. Oke, musik buat, nggak sempat latihan nih. Tari buat sendiri, terus rupa buat sendiri. Dikawinkan jadi satu pertunjukan bersama cetek yang keluar. Ya udah masing-masing itu disebut sebagai ilustrasi. Main musiknya kita tari langsung menerjemahkan di situ. Orang tari menerjemahkan musiknya gini-gini ya. Ini ada sekian menit, cuma dikunci di situ Bapak Ibu. Sekian menit segini. Kita menari, ya udah terus semuanya. Nggak ada yang tersusun lagi karena itu keterbatasan. Itu disebut sebagai ilustrasi. Dia jalan sendiri masing-masing. Nggak ada latihan bersamanya. Cuma dikuncinya adalah di konsepnya, di cerita, di temanya. Ya. Kemudian desain dramatik. Ini penting Bapak Ibu untuk yang Bapak Ibu yang ditari ada dua desain, tunggal dan berganda, kerucut berganda. Tunggal itu biasanya lebih sering dipakai untuk tari yang tadi kata Ibu ini. Tari apa Bu lagunya Bu? Tari itu desainnya selalu kerucut tunggal. Jadi karena dia langsung sampai habis terus turun, nggak ada lonjakan-lonjakannya. Tetapi kalau dia galakan, dia menyampaikan cerita, dia menyampaikan pesan, biasanya yang digunakan adalah kerucut berganda. Jadi Bapak Ibu membuat klimaks, anti klimaks 1, turun, anti klimaks 2, kalau mau 2 kali silakan, itu tergantung kepada pilihan Bapak Ibu. Boleh 1 kali, boleh 2 kali anti klimaksnya sampai dengan klimaks yang mau dilakukan. Nah, Bapak Ibu jangan begitu klimaks terpulang ya sebenarnya, tapi sebaiknya begitu sampai di klimaks harus ada penurunan lagi, cooling down-nya. Jadi nggak harus begitu habis terus ngapain ini? Ya bukan salah, nggak salah juga, tapi akan lebih apik kalau dia punya penurunan, ada cooling down-nya setelah klimaks yang tertinggi, ya Bapak Ibu. Kemudian dinamika saya meminjam istilah dari musik Bapak Ibu. Di situ cara mencapai dinamika diantaranya dengan acelerando, ada ritardando, ada precision yang meminjam istilah dari musik. Ya, ritardando itu semoga tidak salah ya Pak Irwansyah. Kalau salah mohon diluruskan. Acelerando adalah dicapai dengan mempercepat gerak. Misalnya nih, benar ya mempercepat ya. Mempercepat itu misalnya gini, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi cepat geraknya. Itu dinamika. Atau memperlambat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga dinamika. Jadi hanya dengan satu gerak langkah pun Bapak Ibu dalam sebuah karya tari, Bapak Ibu sudah sepakat kan ya kalau Bapak Ibu menguasai yang ilmu tadi. Ya, ada on rhythm atau unrhythm atau dinamika acelerando tadi dengan mempercepat gerak. Dipercepat ya. Misalnya 1 kali 8 gerak berjalan. Kalau 1 kali 8 sampai ke depan, saya kalau menilai saya akan bilang panjang banget ya gerak berjalan 10 kali 8 misalnya. Enggak pun cuma 1 kali 8 ya, saking lamanya, saking mubazirnya lah gerak langkah 1 kali 8 itu. Mengantisipasinya Bapak Ibu tadi. Jadi 1, 2, 3, 4 ya dipercepat baru 5, 6, 7. Dia ada dinamika di sana dari gerak yang satu tadi, yang langkah tadi. Ya Bapak Ibu, kemudian ada
ritardando, memperlambat, lawan dari accelerando. Kemudian ada crescendo, dikuatkan, dikeraskan. Beda, paham ya Bapak Ibu? Yang satu dilambatkan, dipercepatkan sama dikeraskan. Beda nggak itu? Bedanya di mana Bapak Ibu? Tadi di mana bedanya? Nah, kalau diperkuat tenaga. Jadi ada dua hal yang main di sana, tempo dan tenaga. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau keras dengan tenaga biasa ya, level tenaganya kan kita selalu pakai medium, high, sama low. Kalau dia ada di medium, ya udah. Sekarang Bapak Ibu kalau mau pakai yang crescendo, berarti Bapak Ibu di low-nya dipakai tenaga yang keras. Ya, dipakai. Paham ya Bapak Ibu? Ini dua hal yang berbeda. Kemudian di crescendo kebalikannya. Kemudian piano mengalir terus untuk piano. Kemudian ada forte, ada tekanan, staccato patah-patah, legato mengalun. Nah, beda mengalir sama mengalun. Bedanya mengalir itu agak lembut, mengalun itu mana ya? Merilis gitu. Ya, gimana? Mengalir. Mengalun. Kalau mengalir Pak Irwansa mau narahnya mengalir dan mengalun? Masukannya? Kalau mengalir dan mengalun itu dalam konsep Batak itu barengan. Oh, bersama. Istilahnya itu kalau pernah dengar teman-teman musik itu godang elek-elek. Itu dia mengalun sama mengalir barengan. Jadi satu. Jadi satu. Ya. Cuma mungkin maksud dalam gerak mungkin beda ya kalau sama bunyi. Iya. Iya. Kalau gerak mungkin kalau mengalir itu sebetulnya lebih pada konotasi gerak itu sebagai sesuatu yang terus Menyambung. Ya. Jadi dia berbeda. Terima kasih Pak Irwansa. Berbeda dengan staccato. ya. Staccato itu patah-patah. Lengkap. Nah, lawannya adalah piano. Mengalir. Paham ya? Kalau mengalun dia lebih lemah lembut kalau dalam gerak. Bukan mengalir. Kalau mengalir ya udah mau keras, mau apapun. Kalau dalam gerak ya dia tidak pernah mengalir terus, jalan terus. Tapi kalau mengalun dia lebih lembut gerakannya, lebih soft gitu lah, lebih lembut. Ya. Kemudian ya. Mungkin biar melengkapin aja. Ya. Kalau di istilah musik ini disebut melismatis. Jadi melisma. Bedanya sama yang satu lagi itu silabik. Silabik biasanya dia Oh. Ya. Mungkin Kita bisa menambah ya. bisa Apa tadi? melismatis. Melismatis itu ke yang piano itu yang mengalir tadi ya. Melismatis. Silabis lebih Ke silabis. Melismatis dan silabis. Saya perlu mungkin Burung sama marka-marka gitu. melis. silabis. Ini untuk mengalun. Itu gak lubis ya Pak ya. Kemudian ada apalagi nih dinamika yang bisa dicapai setelah tadi saya meminjam istilah musik dengan perubahan arah muka. Jadi Bapak Ibu, arah muka itu apa? Ada depan, ada samping, ada belakang, dan ada diagonal. Itu juga arah hadap, arah muka. Jadi Bapak Ibu buat 1, 2, 3, 4 sudah beda ya artinya ya. Padahal geraknya satu, cuma melangkah. Melangkah. Saya pas tadi cuma mau melangkah, saya nggak mau bergerak yang lain. Terus gimana? 1, 2, 3, arah kiri 4, 5 balik lagi. Kan sudah menghasilkan komposisi yang baik hanya untuk gerak melangkah. Satu doang geraknya itu. Melangkah. Ya.
Jadi kalau misalnya dulu waktu saya masih mata kuliah koreografi, anak-anak mau nih berlari ke satu arah diagonal depan. Saya selalu bilang, ngapain kamu harus satu lari ke depan doang? Garis sepanjang itu, kalau cuma kamu mau mengubah posisi, jangan harus berlari, kamu bisa mengawinkannya dengan berlari sampai 3 langkah, set, sampai 3 langkah, berlari, bisa koprol, akan menghadirkan yang berbeda dari cuma sekedar berlari. Tujuannya cuma satu, mencapai ke arah sana doang. Jadi itu sebetulnya bagaimana Bapak Ibu memperkaya itu. Bahwa pencapaian itu banyak. Kamu mau ngapain di sana? Pindah pola lari, cuma berlari. Kenapa nggak dikayakan? Kenapa hanya berlari? Kamu bisa berlari, bisa set, naik arah, bisa koprol, bisa melompat dan sebagainya. Hanya untuk mencapai jarak yang panjang ini gitu. Paham ya Bapak Ibu? Kalau 1 kali 8 berlari sampai ke sana yang stage-nya besar banget, itu terengah-engah. Saya mengalami waktu bawa mahasiswa ke Kedah MTGT ya, stage-nya besar banget Bapak Ibu. Penarinya 10 orang, penarinya yang dari Unir itu 10. Saya bilang, waktu dari bersih, gitu dia, belarnya. Nggak sampai, Bang. Saya langsung minta sama panitianya, Pak, ini benderanya digeser ya, kan ada bendera kontingen itu ya, Bapak Ibu, yang jadi di depan. Saya buat ke belakang, saya minta untuk jadi side wing-nya penari saya. Nah kalau nggak mati nih Ibu, dari sana 10 orang nggak nyampe. Musiknya udah ada. Kalau dari lagi penata musiknya live waktu itu, dia kalau pemain musiknya akan kata-kata lagi. Kalau dia bilang ini diulang 2 kali 8 lagi ya, dia akan kata-kata pasti. Saya takut nggak bisa. Jadi mengatasinya dengan itu tadi, mempersempit stage. Itu juga inisiatif kita sebagai pengawas. Saya langsung bilang nggak bisa dikecilin loh. Saya langsung bilang sama mereka, Pak itu boleh digeser nggak? Boleh Bu. Ya hari boleh Bu. Saya buat settingnya langsung, saya susun sama anak-anak. Itu menjadi setting tambahan. Kalau nggak tercover, nggak nyampe dengan di 2 kali tadi. Saya sudah dicoba merubahnya dengan lompat, dengan kontrol supaya lebih cepat sampai. Tapi nggak nyampe ya. Salah satu caranya untuk menyempitkan ruang stage-nya, ruang tarinya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan tata cahaya atau lampu. Jadi untuk mempersempit ruang itu juga bisa pakai lampu. Jadi Bapak Ibu pakai lampu, bekerja sama dengan penata cahaya, membagi ruang. Pernah ada pertunjukan, jadi menceritakan tentang gelap dan terang. Jadi waktu diterap sebelah sini bisa digelapkan. Jadi membagi stage itu, tapi berbicara itu harus dengan orang lampu ya. Saya juga nggak ahli di situ. Jadi dia memang benar-benar membagi stage atas ruang terang dan ruang gelap. Jadi itu juga bisa dicapai dengan dinamika. Jadi kalau mau menunjukkan marah, kita minta, aku mau pakai lampu merah 75%. Itu bisa diatur di dimmer ya Bapak Ibu ya. Waktu adegan tenang, aku mau light lengkap, tapi cuma 25% dan biru 75%. Itu akan menghadirkan suasana-suasana yang berbeda. Itu bisa diatur kalau tempatnya yang memadai, itu semuanya ada tata cahaya. Kalau riang, kita hidupkan sama spotlight. Kalau hanya satu, kita minta follow dan seterusnya. Itu juga bagian dari dinamika. Nah, yang kemudian adalah properti. Bapak Ibu, ini paling penting mungkin Bapak Ibu untuk yang anak didiknya. Bapak Ibu jangan pernah menggunakan properti cuma direspon 1 kali. Itu namanya karya yang gagal. Ya, jadi misalnya gini, saya bawa tandok ya. Oke. Saya bawa tandok untuk karya tari yang berjudul bertani misalnya. Karena perlu tandok untuk tempat hasil pertanian. Tapi cuma direspon 1 kali, itu juga nggak boleh. Jadi cuma dipakai waktu mengumpulkan hasil panen, padi atau apa. Jangan cuma dipakai 1 kali. Jadi harus diulang-ulang, direspon setidaknya lebih dari 2 kali memanfaatkan tandok itu atau tampah itu. Ya Bapak Ibu, jangan direspon hanya atau cuma dibawa untuk simbol sebagai tari pertanian, dibawa tandoknya terus diletakkan, terus nggak diapa-apain. Terus untuk apa tandoknya? Padahal itu adalah properti. Nah, sama dengan itu adalah
Karena properti ada dua ya Bapak Ibu. Satu dense property, yang satu stage property. Stage property itu properti yang sudah terletak di stage. Misalnya nih kalau Bali, Bapak Ibu pasti selalu tahu ada gapura toh. Nah, itu disebut stage property. Kemudian Bapak Ibu memakai trap level ya istilahnya kalau di sini. Pakai tangga-tangga itu, Bapak Ibu. Ya, atau Bapak Ibu pakai apalah tiang-tiang di depan atau tali-tali yang digantung, tapi nggak diapa-apain, itu juga nggak boleh. Ketika kita berani meletakkan apapun di atas stage itu harus direspon, karena pasti kita punya pemikiran akan menggunakan tali itu atau properti itu atau level itu. Kan pasti ada gunanya kan, nggak cuma ditaruh doang terus nari sekali habis itu sudah. Enggak. Jadi tetap harus digunakan. Sama dengan dance property. Dance property itu hanya properti tari seperti tanduk, selendang, itu disebut sebagai dance property. Itu juga nggak boleh cuma sekali direspon supaya dia tidak menjadi tari yang gagal. Ini judulnya tari tanduk, tapi tanduknya cuma sekali dipakai. Nah, di situ tanduknya cuma ditaruh aja, nggak dipakai. Sama dengan tari sarung, sarungnya cuma dipakai, terus nggak dipakai. Karena itu sebagai properti. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada koreografi kelompok. Nomor 7, koreografi kelompok. Ada unison, ada balance, ada alternate, ada canon, ada broken. Ada 5 ya. Unison, balance, alternate, canon, dan broken. Unison udah pasti tahu serempak. 10 penari, 10 melakukannya secara bersama. Itu unison dalam istilah tarinya. Kemudian balance itu berimbang, biasanya ini ditunjukkan oleh pola lantai. Ya Bapak Ibu, di depan 5, kalau 10 nih, depan 5, belakang 5, kanan 5, kiri 5. Bisa ditunjuk. Ini balance biasanya ditunjukkan dengan pola lantai. Ya kalau ganjil, ya udah dibagi 3 biasanya. 3, atau 4, 1, 4 boleh nggak? Boleh, karena satunya di center. Penyeimbangnya adalah 4 di depan dan 4 di belakang. Itu balance lebih ditunjukkan oleh formasi penari, oleh pola lantai. Kemudian alternate, berselang-seling, dan canon bukan. Apa yang beda Bapak Ibu? Berselang-seling dengan bergantian. Ayo nih, tadi atau Marita. Nah, gerak atau dari komposisi? berselang-seling apa? Dari berselang-seling maksudnya dalam arti gerak itu? Gerak. Kalau berselang-seling bisa melakukan geraknya 1, 3, 5. Terus yang ini 2, 4, 6 seperti itu hitungannya. Selang-seling berganti melakukan gerakannya. Ya. Bapak Ibu semua anak-anak ini harus dengan jeli membedakan yang bergantian dengan berselang-seling. Itu beda tipis banget. Mana sih yang berselang-seling dan mana yang bergantian? Kalau boleh dibantu ibu yang kecil-kecil nih, mari Marta sama Ini masih dari tamat, masih kecil-kecil. masih junior. Marta dan Doran lah. Akan kuno nama. Aleko permisi dulu. Itu ya. Ayo Sisko, Raja. Maju, kecil. Minta izin dulu. Baru tambah. Minta izin dulu. Selang-seling lah, selang-seling. Cocok kan? Bapak Ibu kalau bergantian artinya gini, 1, 2, 3. 3. Ayo Raja, ikut. 3, 4, 5 ya. Diam dulu semua. Oke, ibu akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya bergantian. Boleh nggak kalau 1 saya berdiri, 2 dan 4 duduk ya? Ini mata, ya itulah canon. Kita memang canon lah. Canon hasilnya itu bergantian. Ya, jadi itu tidak, kita masih dalam satu level yang sama. Sekarang kita akan memperkaya canon ini dengan perubahan level. 2 dan 4 sambil duduk ya. Yuk, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
tangannya jangan diturunin. Ya, ini masih disebut sebagai canon. Jadi ya, sudah jelas ya. Yang pertama 78-nya ditahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita bertahan. 1 yang kedua, 8 yang kedua, 2 dan 4 duduk. Tahan. 7 level berdiri 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutup. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdiri. 4. Ini masih canon. Karena disebut sebagai bergantian. Iya. Kalau berselang-seling yang gimana? Modus. Iya. Modus Yang mana berselang-seling? Ya apa perbedaannya? Ini kalau berselang-seling gimana? Ori, jula to. Asli biasa. Itu selang-seling pola langkahnya, tapi geraknya tetap kanan kan? Kanan kan? Cuman sama seperti tadi ketika saya menunjukkan 1 level dan 2 level. Kalau dibuat ini 8 ketiganya, 2 dan 4, 2 maju 4 ke belakang. Kita coba ya. 2 maju 4 ke belakang ya. Maka 4 ke belakang ya, sambil mundur. 35 kemana, Bu? 35 di tempat aja. Oh, ntar bingung mereka. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih canon atau sudah alternate? Masih canon. Masih canon. Ya. Selang-seling bunda harus ini balik Bu. Gerakan. Memang betul selang-seling itu lebih kelihatan kalau dia ditunjukkan dengan level. Memang betul. Tetapi pemaknaan selang-seling itu gini. Misalnya ada tuh 5 gerakan ya, saya buat ya. Ini 1, 2, 3, itu 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan kita 5 orang nih, ya. Yuk sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah. Saya mulai di 1, dia mulai di 2, ini mulai di 3, itu mulai tapi dari mulai hitungan 1. Saya bersama Rini dulu. Ayo Rini, 1. Saya hitung 2, hitungan 1. 7, 8, 1, 2, 3. Tiganya. Ini 2 orang dulu. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Beda ya? Itu baru selang-seling. Di saya mulai 1, ini mulai 2, ini mulai 3, ini mulai 4, ini mulai 5. Saya hitungan 5, kamu hitungan 1, tapi jalannya jangan dirubah ya. Jalannya nggak boleh dirubah. Ya, bisa nggak nih? 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Dia kan penari penyanyi soalnya. Pada dasarnya Bapak Ibu paham ya perbedaan alternate dan canon. Terima kasih. Jadi supaya Bapak Ibu tidak confused, tidak bingung, misalkan ini disebut alternate atau ini disebut canon. Dan biasanya itu pakai level. Jadi setelah saya sampai 4, 5 saya akan duduk. Biasanya begitu. Tadi kan ada 5 orang. Karena hitungannya 5, saya hitungan 5 saya turun. Hitungan 5 hari ini dia turun. Jadi tetap fokus pada gerakan orang-orang yang tersisa. Supaya tidak mengganggu pandangan penonton terhadap karya tari itu. Lalu Ya. mungkin bisa menyederhanakan pola pikir kami. Mungkin kalau selang-seling itu bisa dilakukan dengan 1 motif gerak. Kalau bergantian, kalau selang-seling mungkin harus lebih dari 2 motif atau 3 motif gerak. Seperti itu. Kalau selang-seling. Kalau bergantian itu biasanya dia akan memotong hitungan. Misalnya 1, 2. Ayo nak lagi. Biar lebih jelas. Lagi. Saya punya menjelaskan kalau cuma Ayo. Tapi bisa diterapkan paling mudah diterapkan untuk karya
Iya, iya. Makanya ibu bilang kalau bisa menguasai ini sebenarnya gak ada yang susah lagi menguasai tari. Tapi kalau disebut 3 model gerak enggak, dia cuma satu motif, geraknya hanya satu. Nggak apa-apa lah, 3 aja lah dulu. 3 aja nanti jadi konfus. 3 aja lah dulu kita ya. Nah, kalau dia tadi bergantian itu kalau bergantian saya minta ini 1, 2, 3 sama 4, 5, 6. Maksudnya pemahaman untuk umum, kalau Ferry Iya, kalau untuk umum juga bisa ya. Kalau Canon itu dia berselang-selingnya 1, 2, 3. Nah, ke belakangnya boleh 4-nya apa tadi? 4-nya. Oh, itu 2. 4-nya apa? Nah, jadi 1, 2. maaf ya Bu, pemahaman selang-seling dengan bergantian ya Bu. Kalau Canon kan bahasa yang biasa. Pemahaman kita untuk berselang-seling seperti apa, kemudian bergantian seperti apa, itu maksudnya Ferry. Iya, tadi kalau Ferry bilang kalau berselang-seling 3 motif, enggak juga. Enggak. Dia kan satu motif gerak itu kan itu satu rangkaian kan? Kalau disebut motif itu apa? Satu gerak, satu hitungan, atau berapa? Apa coba pemahaman motif? Nah, bisa. Minum. Ini satu motif. Kalau ini dua motif. Masih satu motif. Sama motif. Baik, kalau gitu biasanya kalau selang-seling itu dilakukan dari dalam satu ragam gerak. Satu ragam gerak. Jadi hitungan 1 sampai hitungan 8. Misalnya kalau laporan tadi itu 8 ya, kalau 5 ya 5 tidak bisa. Tapi kalau Canon itu bergantian di hitungan keberapa itu tergantung kepada penangkatannya. Kalau ibunya mau bilang 1, ya sama-sama 1, 2-nya mau Canon, dia diam, ya. 2-nya kita Canon 2-nya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau bilang apa? Ini yang di sini bukan bergantian. Kalau selang-seling dia menutupi gerak yang sebelumnya. 1, ayo. Tuan dia mulai ya. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Kan nggak sama habisnya. Nah itu yang disebut berselang-seling. Paham ya? Oh ya. Tidak berselang. Ini bagus sekali Bu, namanya. Cuma nanti supaya kalau yang di musik nanti kan pasti ada hubungannya sama tari, supaya sama persepsi orang musik sama orang tarinya. Kalau Canon di ilmu musik itu dia bentuk repetisi langsung tapi di dalam waktu yang beda, kan gitu ya. Misalnya Canon Indi Mayer tuh lagu yang gini aja biar konkret. Coba teman-teman sana nyanyi naik naik ke, coba 3, 4. Naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali gunung kiri kanan. Nah itu yang disebut Canon. Nah itu kan makanya kalau alternate di musik coba mulai Naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. terus sama berhenti jadi dia kalau yang disebut alternate Bu, dia di sini off, di sini mulai, di sini nyanyi, nah itu dia, itu yang dimaksud dengan alternate. Tapi kalau Canon tadi itu persis dia nggak boleh berubah, dia mengikuti. Itu dibuktikan nanti endingnya nggak akan sama, tapi biasa di musik dia akan dihabiskan sama. Dan nggak semua lagu bisa di. Nah, pasti tahu kalau lagu ini tangan kuna mepet gitu. Jadi supaya nanti teman-teman musik sama tari kalau kolaborasi jangan berantem gitu. Ya, udah paham ya? Ya, baik, terima kasih.
Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu adalah broken. Broken itu terpecah. Pecah ya, Bapak Ibu. Broken itu terpecah. Bisa dilakukan. Misalnya ada satu adegan, satu suasana yang judul temanya di suasana itu adalah bingung. Bagaimana mau mengekspresikan bingung di awal dalam tari mungkin agak susah ya. Jadi biasanya penata tari akan membebaskan kepada penari, silahkan bergerak bingung sepanjang 1 kali 8, tetap dikunci. 1 kali 8 di musik dan musik ini sampai pada musik ini. Silahkan saudara mengekspresikan bingung masing-masing. Itu akan bingung dan biasanya penata tari akan mengarahkan. Si A bingungmu dari center ke sudut sana supaya nggak kumpul jadi satu. Biasanya kalau penari nggak diarahkan, dia akan menghancurkan stage itu gitu. Jadi selalu penata tari akan mengatakan, A kamu buat ekspresi bingungmu dari center ke kiri, B membuat ekspresi bingungmu dari center tetap di center. Mau macam mana pun terserahlah. Yang C dari kiri ke kanan, belakang, front dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya akan ada pengarahan dari penata tari bagaimana untuk mewujudkan kebingungan itu disebut sebagai broken, terpecah. Ya, tapi ada juga yang brokennya gini, gerak. Kita punya 8 gerak, 8 ragam gerak. Kalau tari ya, ada ragam A sampai ragam C, kita sebut 3. Terus di satu momen broken, jadi 2 orang buat A, 2 orang buat B, 2 orang buat C di ragam gerak itu. Itu juga disebut broken, pecah. Jadi masing-masing kelompok, kalau tadi kita sudah balance membagi penarinya 9, 3, 3, 3 di garis diagonal. Yang 3 di depan membuat ragam A, 3 di belakang membuat B, 3 di belakang di tengah B, 3 di belakang C. Itu juga disebut broken. Paham ya, ragamnya ada 3 tadi. Nah, itu juga disebut sebagai broken. Ya, Bapak Ibu sampai di situ karena slide terakhirnya adalah terima kasih. Saya kembalikan kembali. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada pengarang kita. Ini menarik sekali.